Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini untuk pertemuan pada mata kuliah petrografi ya, dengan materi batuan sedimen klastik dan juga batuan non klastik. Nah, eh, mungkin yang untuk materi ini kita akan menjelaskan tentang eh, petrografi batuan sedimen klastik ya. Namun sebelum masuk ke petrografinya, saya akan menjelaskan dulu tentang batuan sedimen klastiknya ya. Jadi batuan sedimen klastik ini adalah batuan sedimen yang berasal dari hancuran batuan lain ya. Nah, kemudian mengalami proses transportasi dan juga proses pengendapan ya atau deposisional. Yang selanjutnya endapan sedimen ini uh, mengalami proses litifikasi ya sehingga menjadi batuan sedimen. Namun proses litifikasi ini tidak langsung terjadi ya, namun ada prosesnya setelah batuan endapan sedimen itu terendapkan, dia tidak langsung berubah menjadi suatu batuan ya atau tidak mengalami litifikasi, tapi ada prosesnya lagi yang terjadi, yaitu adalah proses diagenesa atau diagenesis, di mana diagenesis ini adalah sebuah perubahan aspek fisika, kimia, dan biologi ya pada suatu endapan sedimen sesaat setelah terjadi pengendapan butiran. Nah, dia range-nya itu terjadi di temperatur antara 150 sampai dengan 200 derajat Celcius ya. Bisa di bawah 150 juga. Namun temperatur dan tekanannya ini dibatasi sebelum terjadinya proses metamorfosis ya atau metamorfosa. Nah, perubahan ini terjadi ketika interface antara air dengan sedimen ya, dan setelah terjadi pembebanan ya atau uh, ini ya sedimentasi dari atau ya pengendapan dari material lain ya, sehingga terjadi pembebanan di batuan yang ada di bawahnya seperti itu ya. Nah, di sini dapat kita lihat proses diagenesis itu terdiri dari 6 proses ya. Yang pertama itu adalah kompaksi ya, lalu ada penglarutan, lalu ada rekristalisasi, ada autigenesis, ada sementasi, dan juga ada penggantian atau replacement ya, atau kita kenal dengan metasomatis kalau nggak salah. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini yang pertama ya dari proses diagenesis, yang pertama adalah kompaksi ya. Kompaksi ini adalah termampatnya butiran sedimen atau uh, butiran sedimen satu terhadap yang lain ya akibat tekanan dari berat beban yang ada di atasnya ya, atau karena adanya pembebanan ya atau burial. Nah, di sini volume sedimen berkurang ya, dan hubungan antar butir satu dengan yang lainnya ini menjadi rapat. Nah, gitu. Nah, proses kompaksi ini menyebabkan hubungan antar butir ini semakin mendekat ya. Kalau kita lihat di sini ya, ada grain packing, ada grain fabric berubah gitu ya. Jadi hubungan antar butirnya semakin mendekat sehingga menyebabkan berkurangnya jarak antar pori ya atau porositasnya, dan mengurangi kandungan air yang terdapat pada sedimen tersebut. Nah, karena ruang antar porinya berkurang ya karena proses kompaksi tadi, sehingga menyebabkan eh, fluida yang mengisi pori-pori sedimen tersebut akan menjadi berkurang ya, atau mengalami migrasi ya atau terdorong ke tempat yang lain gitu. Nah, di sini uh, ada beberapa contoh dari metode packing ya atau grain packing dan grain fabric. Yang pertama itu adalah cubic packing ya, dimana hubungan antar butirannya ini membentuk susunan seperti kubik ya atau seperti kotak, dimana metode packing dengan cubic packing ini adalah uh, yang memiliki nilai porositas yang paling tinggi ya, dimana dia akan membentuk porositas sebesar 45% seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah rhombohedral packing, dimana metode packingnya ini membentuk suatu bentuk seperti jajar genjang seperti itu ya, atau rhombohedral, dimana dengan metode packing seperti ini dia akan menghasilkan porositas yang hanya mencapai 20% ya.
Lalu di sini ada hubungan antar butirannya ya. Jadi ada yang point contact ya. Jadi butiran antar uh, apa kontak antar butirannya ini saling bersentuhan seperti itu ya. Lalu ada concave ya. Ya ini ya, concave kontak. Kalau untuk concave kontak ini dia kontak antar butirannya ini mungkin tekanannya atau kompaksinya itu udah semakin besar sehingga sudah ini ya semakin merapat sehingga mungkin di kontaknya ini sudah membentuk suatu rekaan-rekaan seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada sutur kontak ya, dimana sutur kontak ini eh, antara karena kompaksi yang sangat besar mungkin ya, sehingga antar butirannya ini sudah mulai saling bergabung gitu ya menjadi suatu batuan yang sama seperti itu. Lalu ada prefer orientation of grain ya, dia seperti planar ya, datar. Lalu yang terakhir ada grain supported fabric ya, dimana apa hubungan antar butirannya ini saling bersinggungan ya atau saling supported itu ya, dimana untuk grain supported ini kandungan matrix ya ini sangat sedikit ya atau sangat minim, atau mungkin untuk grain supported ini dia didominasi oleh grain ya atau butiran, sedangkan matrix supported ini dia uh, fragmennya ini dia disupport oleh matrix ya atau massa dasar, sehingga terlihat uh, apa namanya butiran dari si batuan sedimen ini tidak saling bersinggungan atau dia mengambang ya, karena di antara butirannya itu terdapat matriks yang banyak gitu ya. Nah, dengan terlihat seperti ini ya bukan berarti nilai porositasnya besar ya, karena di ruang yang kosong ini ya di antara butiran ini akan dipenuhi oleh matriks, sehingga semakin besar matriks itu biasanya akan menyebabkan nilai porositas itu semakin kecil. Itu ya, ini jenis-jenis kemas atau fabrik ya dari atau menurut Pettijohn tahun 1975. Oke, next. Oke, selanjutnya ini untuk kompaksi pada batu pasir dapat terjadi pada dua kondisi ya. Yang pertama itu kondisi uncemented ya, atau tidak ada semennya ya, dimana berikut ini adalah gambaran dari kontak antar butiran ya menurut Tucker dan Bathurst ya tahun 90. Di sini kita lihat yang pertama ini adalah point grain to grain kontak ya, dimana kontak antara butiran ini dia belum sampai terkompaksi secara maksimum mungkin ya, di hubungan antar butirannya masih bersinggungan ya, atau kita kenal dengan tangential kontak seperti itu ya. Lalu di gambar yang kedua ini ya, yang B, stress grain to grain contact leading to dislocation in grain lattice and subsequent dislocation.